Halo, sahabat pembaca. Perkenalkan, kami adalah Angkatan 7 Kelompok 1. Kami datang dengan semangat baru, membawa cerita tentang pengabdian dan pelayanan. Inilah kami, Aditya Sanjaya, Alfi Syahra Ginting, Alfiona Marsha, Andi Hakim Sibarani, Andrian Tabangun. Bersama, kami mempersembahkan sebuah karya komik berjudul Hati Nurani Abdi Negara. Kisah Budi dan Surat Tanah Nenek. Komik ini hadir dengan tema bela negara dalam konteks pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN). Mari kita ikuti kisah inspiratif dari Kecamatan Harapan Jaya, tempat para pelayan masyarakat berjuang menjaga keadilan, mengutamakan kepentingan rakyat, dan membela negara melalui pelayanan publik yang tulus dan penuh integritas. Tokoh Budi, seorang ASN, pamong pemerintah di seksi pemerintahan Kecamatan Harapan Jaya, berusia sekitar 30 tahun, berpenampilan rapi, ramah, dan berwibawa. Nenek Aminah, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun, berpenampilan sederhana, terlihat bingung dan sedikit cemas. Pak RT, Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Nenek Aminah, Kepala Seksi Kasih Pemerintahan, atasan Budi. Warga lain, beberapa warga yang sedang mengantre di kantor kecamatan, di jantung Kecamatan Harapan Jaya, denyut pelayanan publik dimulai. Bagi sebagian orang, ini hanyalah rutinitas, tapi bagi Budi, ini adalah ladang pengabdian. Alhamdulillah, sudah selesai, Pak. Jika ada yang kurang jelas, jangan sungkan bertanya kembali. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan hubungi kalau ada yang kurang jelas. Di tengah kesibukan itu, sepasang mata tua memancarkan kebingungan, harapan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Sepertinya nenek itu sedang kebingungan. Sudah dari tadi pagi beliau di situ. Selamat pagi, Nek. Ada yang bisa saya bantu? Dari tadi saya perhatikan, nenek terlihat bingung. Begini, Nak. Nenek mau urus surat tanah, tapi tidak tahu caranya. Jangan khawatir, Nek. Coba saya lihat dulu berkasnya. Mari kita periksa bersama-sama. Kata orang, mengurus surat tanah itu sulit dan mahal. Nak, nenek ini orang tidak punya. Nenek jangan percaya kata orang. Tugas kami di sini adalah melayani. Mengenai biaya, ada aturannya. Nek, tidak semua dipungut biaya, dan kalaupun ada, itu resmi masuk ke kas negara. Ini surat giriknya masih ada. Bagus. Tapi data di KTP dan KK perlu diperbarui dulu. Nek, supaya sesuai dengan data kependudukan yang sekarang. Harus kemana lagi itu, Nak? Nenek sudah tua, tidak kuat bolak-balik. Tenang saja, Nek. Saya akan bantu jelaskan alurnya satu persatu. Pertama, kita perlu surat pengantar dari Pak RT. Nenek Budi kenal memang dengan Pak bisa RT di diandalkan. lingkungan nenek, Ia kan? menerapkan betul Iya, Nak. nilai-nilai Pak ASN Udin berakhlak. namanya. Baik, saya coba hubungi Pak RT Udin untuk membantu prosesnya, agar nenek tidak perlu berjalan jauh. Budi menelpon Pak RT Udin untuk membuat surat pengantar KK dan KTP, serta pengurusan tanah. Oh, Nenek Aminah. Siap, Pak Budi. Saya segera ke kecamatan. Kebetulan saya juga ada urusan. Saya akan bantu urus segera surat-suratnya. Ini berkasnya sudah selesai dibuat Pak Udin. Nah, Nek, sekarang kita perbarui dulu data KTP dan KK di loket sebelah. Biar saya antar. Baik, Pak Budi. Akan segera kami proses untuk nenek berkas-berkasnya. Nak Budi, ini ada sedikit uang rokok. Terima kasih sudah banyak membantu nenek. Mohon maaf, Nek. Jangan begini. Sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu nenek dan warga lainnya. Kami digaji oleh negara untuk ini. Sebuah penolakan yang tidak menyakitkan, justru menghangatkan hati. Inilah integritas, pilar utama seorang abdi negara. Doa dari nenek sudah lebih dari cukup bagi saya. Terima kasih, Nak. Sudah membantu nenek. Semoga kamu tetap menjadi ASN yang amanah. Ini, Nek, KTP dan KK barunya sudah selesai. Alhamdulillah, data kependudukan sudah beres.
Sekarang kita masuk ke tahap pengajuan surat keterangan tanahnya, Nek. Di sini Nenek cukup bubuhkan cap jempol saja. Biar saya yang bantu tuliskan datanya sesuai dokumen. Setiap lembar dokumen yang tertata adalah simbol dari proses yang transparan dan akuntabel. Izin, Pak, berkas permohonan surat keterangan tanah atas nama Ibu Aminah. Kelengkapan sudah saya periksa. Berkasnya sudah masuk. Ini tanda terimanya berikan kepada Nek Aminah. Nek Aminah, prosesnya memerlukan waktu beberapa hari untuk verifikasi lapangan dan penandatanganan oleh Bapak Camat. Nanti jika sudah selesai, pihak kecamatan akan menghubungi Nenek. Pelayanan sejati tidak berhenti di meja kerja. Ia menuntut langkah nyata di lapangan. Ukurannya cocok dengan data di surat girik, Pak Budi. Permisi Pak, kami sedang melakukan verifikasi batas tanah milik Nenek Aminah. Apakah sudah sesuai batasnya, Pak? Oh, sudah betul itu, Pak. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih, Pak. Semua lancar, Nenek. Data di lapangan sesuai. Besok suratnya sudah bisa ditandatangani Pak Camat. Ayo masuk dulu, Nak. Minum teh dulu. Terima kasih banyak, Nek. Tapi kami harus segera kembali ke kantor. Masih banyak pekerjaan yang menunggu. Ya Allah, ternyata masih ada pegawai pemerintah yang sebaik ini. Kerja bagus, Budi. Segera selesaikan dan serahkan kepada yang bersangkutan. Sebuah tanda tangan yang membawa kepastian hukum dan ketenangan bagi seorang warga. Pak RT, mohon sampaikan kepada Nenek Aminah. Surat tanahnya sudah selesai dan bisa diambil di kantor kecamatan. Selamat datang kembali, Nek. Mari, silakan duduk. Ini, Nek, alhamdulillah. Suratnya sudah selesai. Mohon diperiksa kembali datanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Nak Budi. Semoga Allah membalas semua kebaikan Nak Budi. Nenek tidak tahu harus bagaimana lagi berterima kasih. Sama-sama, Nek. Ini sudah menjadi tugas saya. Yang penting surat tanah Nenek sekarang sudah jelas status hukumnya. Tolong disimpan baik-baik, ya. Kebahagiaan warga adalah upah tertinggi bagi seorang abdi negara sejati. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah sangat membantu nenek saya. Membela negara tidak harus dengan mengangkat senjata. Melayani masyarakat dengan tulus adalah bentuk bela negaraku. Saya lihat tadi Nenek Aminah keluar dengan wajah bahagia. Kamu menangani kasusnya dengan sangat baik, Budi. Terima kasih, Pak. Saya hanya menjalankan tugas sebaik mungkin. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan membantu masyarakat lainnya. Mentari mulai turun, namun semangat pengabdian tak pernah padam. Setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik. Setiap warga yang terlayani adalah satu bata untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Dialah Budi, seorang pamong pemerintah, seorang aparatur sipil negara. Dengan tanggung jawab, integritas, dan hati yang melayani, ia telah menunjukkan esensi dari bela negara, bukan di medan perang, tapi di ruang-ruang pelayanan publik, melayani bangsa, mengabdi untuk negeri. Bela negara adalah tugas kita bersama.